Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Bincang Ramudo edisi Sawal di Dek Rantuo Rancak Negeri Dek Ramudo ya. Ervi Sultan Sinaro ditemani oleh Ustadz Irfan Sarjana Hukum beserta Ustadz Junaidi Rahman. Yang mana tema kita pada malam hari ini adalah Tuhannya Ramadan, Tuhannya Sya'ban, Syawal, dan bulan-bulan yang lainnya. Assalamualaikum para Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sultan. Alhamdulillah. Bung Irfan, ya, kita langsung aja pertanyaan kepada Bung Irfan. Ramadan itu telah berakhir, ya. Bagaimana dengan ketakwaan umat dan setelah Ramadan ini, Bung Irfan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk Sultan dan kemudian para pendengar, bahwa sesungguhnya kita hari ini sudah berada di penghujung Ramadan. Kalau tidak besok, berarti besoknya lagi kita sudah merayakan Idul Fitri. Dan sebagaimana pertanyaan tadi, dengan ketakwaan kita. Tentu untuk mengukur ini apakah kemudian amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah ataukah tidak, tentu kita tidak bisa menilai karena itu adalah kewenangan hak prerogatifnya Allah. Cuman di dalam ulama itu dikatakan al jaza'u ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Dan apa bentuk kebaikan itu dikatakan lagi dalam tafsir Quran Azim, in sawabin hasanatin hasanatu ba'daha, bahwa di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan selanjutnya. Wa min jazaa sayyi'atin ba'da. Dan sesungguhnya balasan dari kejahatan itu adalah kejahatan selanjutnya. Jadi apakah ketaatan kita di dalam bulan Ramadan nanti akan berlanjut terus sampai keluar Ramadan? Maka kalau seandainya berlanjut terus sampai keluar Ramadan, maka itu adalah indikasi bahwa kebaikan dan amal ibadah di Ramadan kita diterima. Tetapi kalau seandainya seluruh ketaatan kita berhenti hanya sampai di Ramadan saja, berarti kebaikan kita tidak akan kebaikan yang lainnya. Bisa jadi Ramadan kita tidak diterima. Dalam hadis Rasul mengatakan, laisal id liman libasul jadid. Sesungguhnya id itu bukan untuk orang-orang yang berbaju dan berpakaian. Jadi apa ukuran id itu? Id itu untuk ketakwaan, untuk ketakwaan bertambah, bukan karena baju baru mereka, tetapi karena ketakwaan mereka yang bertambah. Jadi jangan sampai kemudian Ramadan telah berlalu, kemudian ketakwaan kita, sifat takwa kita yang dilatih selama Ramadan itu hilang. Masjid kembali sepi sebagaimana sebelumnya. Kemudian kita tinggalkan masjid, kita beralih ke tempat hiburan, beralih ke dunia kita lagi dan sibuk dengan para urusan dunia kita. Al-Quran yang sering kita baca, kemudian kita tutup lagi, dan nanti kita buka untuk tahun sebelumnya. Dan kemudian malam dan yang lainnya, kita tinggalkan, dan kemudian kita kembali ke aktivitas biasa. Seperti ini pada faktanya, pada keadaannya, berarti kita bukanlah hamba Allah yang mengabdi dan beribadah kepada Allah. Tapi kita adalah hamba Ramadan. Kita hanya beribadah dan taat patuh tunduk kepada Ramadan, kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Ada waktu tentu di mana kita taat kepada Allah. Jadi, intinya seseorang muslim itu mereka harus melanjutkan ketakwaan mereka ke bulan-bulan, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi sampai ke bulan Syawal, Zulhijjah, dan seterusnya. Nah, begitulah seorang muslim sejatinya. Mereka menyempurnakan ketaatan mereka di bulan apapun mereka berada. Karena kita sejatinya adalah hamba Allah. Dan demikian juga dalam skala individu, demikian maka harus kita jaga. Bagaimana kita terkawal karena sifat takut kita kepada Allah untuk melanggar aturan Allah di bulan Ramadan, di luar Ramadan lebih meningkat lagi. Bagaimana kemudian kita patuh dan tunduk kepada Allah
tanpa bertanya dan dengan yakin bahwa kita seluruh yang kita lakukan akan diberi ganjaran dan balasan oleh Allah di luar Ramadan lebih dahsyat lagi. Dan bagi penguasa, nah ini juga penguasa kita kemarin suasananya luar biasa. Kita lihat bagaimana suasananya begitu mendukung di pemerintahan juga dirayakan. Mereka mengadakan kajian dan semarak Ramadan di mana saja. Orang menunaikan sahur dan suasananya luar biasa. Apakah kemudian ini berhenti? Demikian juga dengan kekuasaan penguasa. Apakah kemudian menunjukkan ketaatan kita hanya di puasa saja? Apakah cukup dengan kita menjalankan puasa berarti kita sudah dianggap sebagai hamba Allah atau belum? Atau kita sekadar melaksanakan tarawih di malam hari, kemudian dikatakan ketakwaan kita seperti itu. Aziz mengatakan bahwa sesungguhnya sholat malam kita, puasa kita belum mengantarkan kepada ketakwaan kita. Sampai kemudian apa? Sampai kemudian kita melakukan apa yang telah diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah. Jadi melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, itu baru wujud takwa. Tentu ini bukan dalam bulan Ramadan saja. Keluar dari Ramadan pun sejatinya begitu. Dalam skala individu, dalam skala bermasyarakat, berbangsa dan negara, hendaknya ketaatan ini harus terjalan. Ramadan kita telah dilatih sebulan penuh di dalam bulan Ramadan, dan ini betul-betul membekas, diikuti dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya setelah Ramadan. Mungkin itu, Sultan. Baik, jika begitu, ya, ketakwaan individu pengaruhnya bagi dirinya, ya. Terus ketakwaan penguasa itu berpengaruh untuk seluruh masyarakat, ya, Bung. Ya, jadi sebuah ketakwaan individu tentu memberikan pengaruh. Orang yang taat individu akan merasa diawasi oleh Allah. Mereka menggunakan kepatuhan dan ketundukan karena mereka yakin dengan Allah SWT. Mereka betul-betul merasakan segala sesuatu. Pengaruhnya kepada diri mereka. Mereka menjadi pribadi yang taat. Mereka menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah. Dan mereka hadap apapun yang ditetapkan oleh Allah pada mereka. Dan demikian juga masyarakat. Tidak cukup hanya pribadi yang takwa. Kita hari ini tidak cukup hanya pribadi yang takwa. Masyarakat yang takwa. Tidak cukup hanya sampai masyarakat yang takwa. Tapi sampai kepada negara yang bertakwa. Nah, ini yang kita butuhkan. Karena individu saja belumlah jaminan bahwa keberkahan itu akan turun. Sebagaimana di walau anna ahlal qura amanu wattahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Seandainya umpamanya penduduk negeri cukup hanya pribadi saja yang bertakwa, tapi beriman dan bertakwa, baru Allah akan turunkan keberkatan dari langit. Jadi penting bagi kita untuk menjaga ketakwaan bagi penguasa. Hari ini banyak individu yang melanggar perintah Allah. Banyak individu yang bermaksiat kepada Allah. Lebih lagi, tentu nanti mereka Allah secara individu. Ada masyarakat yang melanggar perintah Allah, juga nanti Allah akan berikan sanksi dan hukuman dunia maupun di akhirat pelanggaran yang sifatnya masyarakat. Apalagi dalam bara yang mereka melanggar perintah Allah, dan nanti Allah juga dalam skala dan ruang lingkup negara. Allah cabutnya, Allah cabut kenikmatannya, Allah jadikan perpecahan ada di tengah-tengah mereka dan segala macam. Penting bagi kita bagaimana kita menjaga ketakwaan hidup masyarakat sampai kemudian negara. Karena pengaruhnya, kalau individu hanya memberikan pengaruh kepada dirinya saja. Kalau dia tidak sholat, mungkin pengaruhnya kepada dirinya saja, tidak akan mana. Nah, kalau masyarakat mungkin hanya untuk masyarakat. Coba bayangkan kalau kemaksiatan itu dilakukan, ketakwaan itu hilang dari suatu negara, maka dampaknya juga akan dirasakan oleh seluruh negara. Kita sudah bagaimana rasakan hari ini dampak ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bayangkan bagaimana hari ini luar biasa apa yang terjadi di negeri kita, kemudian di belahan negeri yang lainnya, bagaimana dampak ketidaktaatan kita kepada Allah. Maka penting bagaimana kita menjaga ketaatan dalam skala individu, dalam skala masyarakat, kemudian negara. Penguasa yang betul-betul patuh dan tunduk kepada hukum-hukum Allah. Mungkin begitu, Ustaz.
Terima kasih Bung Evan. Ya. Sekarang saya beralih ke Bung Junaidi. Ya. Begini Bung Junaidi, ya, Syawalnya Palestina dan negeri Muslim yang terzolimi. Seperti apa ini idealnya ini, Ustaz? Oh ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Palestina ini hari ini perlu kita tahu, kita sampaikan terus ya, kita suarakan terus karena Palestina hari ini belum selesai. Ya, mungkin kaum muslimin hari ini yang mereka sudah menganggap Palestina sudah selesai, ya sudah damai ya, sudah. Sedangkan kita menyaksikan terus, memantau terus tentang perkembangan Palestina ini makin hari makin mengkhawatirkan. Bahkan mereka hari ini tidak sekedar bom ya, tapi mereka juga terancam oleh kelaparan, kehausan ya, sehingga mereka juga mereka terpaksa bertahan hidup dengan memakan pakan-pakan yang layak untuk ternak dan air-air yang mungkin tidak layak untuk diminum. Nah, kalau kita Ramadan kali ini menyambut dengan meriah ya, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, mereka bisa jadi puasa itu dari terbit fajar sampai terbit fajar, ada makanan dan minuman untuk berbuka. Ya, kalau mereka kalau kita hari ini bisa silaturahim ya, mau lebaran kita beli baju yang baru di rumah kita, tapi mereka di situ jangankan menghiasi rumah mereka pun sudah rata dengan tanah hari ini. Nah, kemudian yang kita paling sedihkan hari ini adalah sampai detik ini penguasa kelilingnya itu ada Mesir, ada Arab Saudi, ada Suriah, ada Lebanon, ada Yordania, Turki dan sebagainya. Mereka sampai hari detik ini mereka tetap dengan sikap sejak awal mereka itu diam, membisu, menyaksikan berupa. Bahkan sekedar untuk memberikan makanan dan obat-obatan pun mereka tidak bisa optimal dan banyak tertahan di pintu Rafah itu. Bahkan baca sebuah kritikan tokoh di Gaza itu yang menyatakan dalam jihad itu, dalam jihad Islam itu, untuk keperluan logistik, makanan, obat-obatan, itu urusannya kaum perempuan. Bisa dilaksanakan oleh kaum perempuan sekalipun, oleh nisa, oleh kaum perempuan. Tapi hari ini, penguasa negeri muslim yang mereka punya tentara, punya pesawat tempur, punya militer yang kuat, sekedar melakukan tugas perempuan dalam jihad pun tidak sahnya hari ini penguasa-penguasa negeri muslim. Ini membuat kita makin sedih. Jadi seolah Gaza itu memang berjuang sendirian dan sangat berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka apakan, pupus sudah habis harapan mereka kepada para pemimpin dunia Islam. Nah, kita yang misalnya dalam hadis Nabi itu ada apa? Rasul menggambarkannya nyawa seorang muslim. Rasul mengatakan, bersabda, la zawalu dunya ahwanu indallah min ya, hilangnya dunia ini, kata Rasul, ya, hancurnya dunia ini itu lebih ringan Allah ketimbang terbunuhnya seorang muslim bighairi haq, tanpa alasan yang benar. Seorang muslim, bayangkan, itu nyawanya lebih berharga ketimbang uh, hilangnya semua ini, hancurnya dunia ini. Dan hari ini 6 bulan langsungnya perang terbaru ini ya, pembantaian yang terbaru ini, itu tidak hanya melayang, tapi sudah lebih dari 30.000, 32 yang hilang, yang tertimbun, yang belum terdata lebih kurang 1.000. Mungkin fix 40 ribuan korban yang timbul dalam 6 bulan terakhir. Bukan satu orang. Jadi bayangkan nanti bagaimana pertanggungjawaban dari pemimpin dunia Islam yang mereka hari ini tidak menggerakkan tentara menolong Gaza. Bahkan dalam hadis yang lain ya, Nabi menggamita yang mengurung seekor kucing ya, tanpa dia beri makanan minum, lalu kucing itu mati, maka neraka. Bayangkan, kucing makan dan minum, itu neraka sanksinya Tuhan wa ta'ala. Bayangkan hari ini 2,3 juta rakyat di Gaza itu terkurung tanpa akses makanan dan minuman yang layak untuk mereka. Bagaimana nanti bagaimana nasib para penguasa negeri muslim hari ini yang tetap dia membisu melihat pembantaian yang terus. Jadi memang apa ya, Sultan ya, sangat sedih kita melihat Palestina ini. Begitu, Bang. Mas Sultan. Ya, sebulan ya, semua bulan itu Tuhannya sama. Ya. Jadi agama dan ketakwaan
sama ya, dan syariah kafah itu menjadi benar-benar cara tercipta harta, jiwa dan kehormatan manusia. Nah, bagaimana membumikan harapan ini, Bung Junaidi? Ya, betul ya, bahwa memang semua persoalan tadi, ya tidak hanya Palestina, tapi juga negeri muslim yang lain, bahkan kita juga banyak masalah. Mungkin tidak sampai belum sampai kepada pembantaian militer itu secara militer, tapi kita juga punya problem ekonomi sebagainya. Tapi kita sebelum kita ke sana ya, kita lihat dulu nih, kita kan harus menganalisa dulu apa nih, kita diagnosa dulu apa nih yang membuat umat Islam ini begitu lemah gitu, menolong Palestina. Eh, Bisa ya umat Islam yang dalam Quran kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu itu umat terbaik. Hari ini kenyataannya kita umat Islam itu umat yang penuh dengan penderitaan, ya, terpecah belah, terjajah, ya, kalah kita di mana-mana, banyak problem. Nah, tentu kita harus menganalisa apa persoalannya. Ternyata kalau kita simpulkan ya, Nabi SAW ini sudah dikabarkan Nabi 14 abad yang lalu kondisi hari ini. Dalam sebuah hadis cukup panjang Rasul mengatakan kelak nanti di akhir zaman kata Rasul, berbagai bangsa-bangsa itu akan mengerumuni kalian wahai umat Islam, layaknya orang-orang lapar yang sedang memperebutkan makanan di atas nampan. Kalau itu sahabat heran berkilatin binaya umaidin ya Rasul, apakah waktu itu jumlah kita sedikit ya Rasul? Ini kan pertanyaan yang wajar oleh para sahabat. Kok bisa umat Islam yang mereka saksikan umat Islam itu selalu menang dalam perang ya, walaupun jumlah mereka sedikit, kok bisa di akhir zaman nanti umat Islam tuh jadi santapan lezat orang-orang kafir? Ya Rasul, apakah jumlah kita sedikit ya Rasul pada waktu itu? Maka Rasul menjawab, ya qala antum yawma idin kathir. Justru waktu itu kata Rasul, jumlah kalian itu sangat banyak sekali. Walakin takunu gutaan kaguta Israel, tapi banyaknya kalian buih di tengah lautan. Jadi hari ini maksudnya ya, umat Islam tuh 1,91 miliar, hampir 2.000 juta gitu, melawan Yahudi yang 10 juta, tapi tidak berdaya apa-apa. Rasulullah, kenapa sih itu? Yang tazi'ul mahabbata min qulubi aduwikum wa yaj'al fi qulubikumul wahan. Allah telah hilang dari dada musuh-musuh kalian, lalu di dalam hati wahan. Wa mal wahan ya Rasulullah. Apa itu penyakit wahan? Rasul mengatakan wa karahiyatul maut. Inilah sebab pertama umat Islam ini lemah dalam menolong Palestina, karena hari ini banyak umat Islam, khususnya para penguasanya ya, mereka terjangkit penyakit wahan, cinta dunia dan takut akan kematian, takut kehilangan kekuasaan, eh, takut kemudian dengan kan begitu katanya, takut nanti negeri kami juga akan timbul konflik. Itu dunia yang menjangkiti para pemimpin dunia Islam hari ini. Yang kedua, ini adalah karena memang menyambung tadi dari Ustadz Irfan, betapanya umat Islam khususnya juga para penguasanya dari Al-Quran ya. Inilah yang walaupun Al-Quran itu kata Ustadz Irfan tadi dilombakan, dimusabakahkan ya, kemudian diperingati nuzul Quran setiap tahun bahkan sampai level penguasa sekalipun, tapi sekedar memperingati saja tapi tidak mengamalkan, khususnya dalam konteks Palestina ini kan kepada para penguasa itu memerangi Yahudi itu. Allah SWT mengatakan dalam haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka kata Allah. Ya. Di mana saja kamu jumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Jadi ini perintah kepada Al-Quran kepada penguasa negeri muslim hari ini untuk memerangi Yahudi karena mereka telah umat Islam di Palestina dan telah mengusir umat Islam dari tanah mereka. Nah, ayat ini meskipun mungkin di musabakah akan dibaca, dikhatamkan membacanya, tapi para penguasa negeri muslim hari ini tidak mengamalkan ayat-ayat seperti itu tentang jihad fisabilillah. Nah, yang ketiga, penyemah menolong Palestina adalah karena mereka pecah belah oleh yang namanya konsep nasionalisme. Sehingga apa? Para penguasa-penguasa negeri muslim itu merasa tidak berdosa, merasa tidak bersalah ketika mereka mengabaikan Palestina. Toh itu bukan negeri kami, ya. Itu adalah umat yang satu, ya. Tadi yang disebut satu kitabnya, yang satu kiblatnya, satu Tuhannya, satu nabinya, ya satu kemudian daulah mereka harusnya satu. Tapi hari ini umat Islam terpecah belah dan umat Islam tidak memiliki lagi perisai. Nah, inilah yang disebut Nabi sebagai imam atau khalifah. Dalam hadis Nabi mengatakan
layaknya pemimpin itu seperti perisai pelindung tempat orang-orang berperang di belakang. Yuqatalu min waraihi wa yutaqabi. Imam atau pemimpin atau khalifah atau amirul mukminin itu adalah perisai tempat orang-orang di belakangnya dan berlindung di baliknya. Hari ini umat Islam tidak lagi memiliki khalifah sebagai pelindung. Umat Islam paling punya hari ini penguasa-penguasa kecil yang mereka semua tunduk kepada arahan-arahan dari negara-negara, bahkan sekadar menghadapi Yahudi yang 7 juta saja mereka tidak sanggup. Nah, terakhir ya, kalau kita di bulan Ramadan hari ini sering dibacakan hadis oleh para saumu junnatun minan nar. Saum itu adalah junnah, perisai bagi api neraka. Tapi kan itu di akhirat nanti. Insya Allah pahala saum kita, puasa kita ini menjadi perisai dari api neraka. Pertanyaannya, apa perisai umat Islam di atas dunia hari ini dari serangan orang-orang kafir itu? Jadi kita bacakan, innamal imamul junnah. Imam atau khalifah itu yang menjadi perisai tempat orang-orang muslim berlindung di belakangnya. Nah, kini itulah yang tidak ada. Bahkan ini sudah lama berlangsung runtuhnya khilafahan terakhir di Turki tahun 1924. Genap 100 tahun kita ini tidak memiliki junnah, memiliki pelindung. Karena itulah PR kita ke depan, supaya kita ini menghilangkan tadi cinta dunia dan takut mati, kita dekatkan diri kita, amalkan Al-Quran sampai level pada penguasa mengamalkan Al-Quran, dan kita kembali berjuang bersama-sama untuk junnah atau perisai umat Islam, yakni khilafah Nabi Rasulullah, khilafah alamin hajin nubuah. Begitu Ustaz. Baik, menarik ya, Iwan dan Bung Junaidi ya. Terakhir closing statement ya untuk ya. Kalau seruan dari Ustadz Irfan ini seperti apa ya bagi kebangkitan umat ke depan ini? Ya, bahwa Allah itu telah menjanjikan kepada kita bahwa kita umat akhir zaman ini nanti akan diberikan kekuasaan sebagaimana orang-orang sebelum kita. Dan dalam hadis Rasul juga kita dijanjikan bahwa kita nanti umatnya Rasulullah ini akan menguasai dari timur sampai ke baratnya dunia ini. Jadi banyak janji Allah. Dan nanti akan kembali kepada kebangkitan. Kemudian bangkitan segala macam yang dijanjikan akan terwujud dengan begitu saja. Tentu akan labim datang dan kemudian jadilah begitu. Sebagaimana juga Allah berjanji surga kepada kita. Kan tidak kita dapatkan kemudian dengan jaya. Kita harus puasa, nahan haus, lapar. Kemudian kita bersedekah, kita sholat, kita membaca Al-Quran dan segala macam. Karena janji akan apa kita mau melakukan itu? Kan surga di belakang. Allah menjanjikan bagi orang yang melakukan ketaatan dan amal soleh, Allah akan berikan surga. Demikian juga dengan kebangkitan, juga dengan kemenangan umat ini. Kemenangan umat ini adalah janji dari Allah dan bisyarah dari Rasulullah. Dan tentu tidak mungkin akan didapatkan dengan percuma. Karena hari ini banyak yang salah, banyak yang rusak. Maka dari mana kita memulai? Maka dikatakan dalam Al-Quran, la yughayyiru ma biqaumin wa bi anfusihim. Allah itu tidak akan rubah keadaan kita sampai kemudian keadaan kita. Apa yang awalnya harus kita rubah? Yang harus kita rubah dan itu kita mulai dari kebangkitan berpikir. Bahwa umat ini harus kita kembalikan kepada yang benar. Cara berpikir yang islami, yang sesuai yang dituntunkan oleh Allah. Selama kita tidak memakai cara berpikir yang benar, cara berpikir yang telah disyariatkan untuk kita, maka terjadilah kekacauan demi kekacauan. Sekarang bolak-balik cara berpikirnya. Coba perhatikan. Tadi Ustaz Dedi nyampaikan bagaimana Palestina banyak. Amerika saja, kadang-kadang Amerika itu lebih waras cara berpikirnya dibandingkan kita. Mereka tahu nih, saudara mereka sedang berperang. Israel katakan. Apa yang mereka kirimkan? Mereka kirimkan ketika mereka tahu saudara mereka berperang, mereka berperang. Mereka kirimkan tentara. Kenapa? Karena yang akan mereka ini harus membantu saudara mereka yang sedang berperang. Apa bantuan ketika berperang itu? Bukan ya obat-obatan penting, iya, makanan penting, iya, tapi juga senjata yang tidak kalah pentingnya, tentara yang tidak kalah pentingnya. Amerika saja tahu mereka bagaimana cara menolong saudara mereka dalam berperang. Saudara kita yang dizolimi saja,
Kita yang Tuhan yang sudah sampai kepada kita. Artinya cari sudah terbolak-balik. Kita hanya berpikir untuk memberikan makanan, juga makanan tidak sampai ke sana. Padahal Rasul mengatakan, tolonglah saudaramu yang dizolimi. Bagaimana cara menolong saudara kita yang dizolimi itu? Dengan menjauhkan perkara yang menzoliminya. Ya, hari ini apa yang bisa menjauhkan? Tentu orang. Harus ada tentara yang dikirim ke sana untuk membantu mereka, melawan mereka, senjata. Siapa yang bisa melakukan ini? Tentu seorang pemimpin yang bertakwa. Tentu seorang pemimpin yang punya rasa Allah. Orang yang bisa kemudian melindungi seluruh umat ini, umat Nabi Muhammad ini. Kalau seandainya nyawa mereka lebih berharga dibandingkan kau. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana dimulai dengan cara berpikir kita. Kita berpikir yang benar, beramal yang benar. Baru kemudian kita wujud sebuah sistem kehidupan yang benar. Nah, selama ini tidak terwujud di tengah-tengah kita, maka mustahil nanti kami itu akan sampai ke tengah. Kita tidak hari ini kita sudah diberikan, dituntun dengan kita sudah diajarkan oleh hadis Rasul. Tadi disampaikan bahwa bukan nyanyian, tapi itu adalah konstitusi kita. Cara mengatur hidup kita. Bukan hanya dendangan yang kemudian kita nikmati saja. Tapi lebih daripada itu. Ini aturan bagaimana tidak ini. Hidup berkeluarga, hidup menjadi laki-laki, hidup menjadi seorang pemimpin, hidup bermasyarakat dan segala macam. Maka panduan dan tuntunannya ada sana. Kebangkitan itu, wah, kita harus kembali kepada aturan Allah. Selama itu tidak kita lakukan, maka tidak akan kita pernah mendapatkan kebangkitan. Sebagaimana kita tidak akan baik akhir dari umat ini kecuali mereka kembali kepada apa yang dulu menjadikan mereka baik. Orang Quraisy dulu terhina, terbelakang, tidak dipandang oleh persyaratan Al-Quran ke tengah mereka. Mereka menjadi negara yang luar biasa, menjadi pribadi negara yang luar biasa, yang ditakuti luar biasa. Tidak akan baik lagi akhir dari umat Rasulullah SAW ini kecuali kita mengambil apa yang dahulu menjadikan orang kita menjadi baik. Selagi kita tidak mengambil itu, maka tidak akan pernah kembali kebaikan, tidak akan datang kebangkitan itu kepada kita. Mungkin itu sudah. Baik, menarik ya jumpa kita kali ini ya. Bincang Ramudo. Ya. Terima kasih kita sampaikan kepada seluruh narasumber kita pada malam hari ini. Selamat lebaran. Sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.